Mari kita lanjutkan pembahasan tentang tutorial cara mencari buyer dengan menggunakan fasilitas Google Translate dan Google Maps. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian para masdaber yang masih setia untuk menggeluti bidang ekspor. Berjumpa lagi dengan Masdab, entrepreneur yang hobi traveling serta goes. Kalau pada kesempatan sebelumnya Masdab sudah menjelaskan begitu banyak para konten kreator yang menyesatkan, yang memberikan tips-tips atau kesaksian-kesaksian yang berkaitan dengan ekspor, dan sudah Masdab berikan pembanding info sebagai bahan untuk memberikan pencerahan bagi kalian. Jadi mulai saat ini Masdab menyarankan kalian para Masdaber untuk selalu lebih cermat memilih dan memilah informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor. Oke, terima kasih bagi kalian yang tetap setia mengikuti channel Masdab Indonesia, mengikuti IG Masdab Indonesia maupun TikTok Masdab Indonesia. Jadi pada platform sosial media ini Masdab akan membagikan tips atau pengalaman atau pengetahuan yang berkaitan dengan ekspor yang sifatnya adalah pengalaman real, bukan untuk tujuan konten saja. Pada video kali ini Masdab ingin memberikan sebuah video singkat, tutorial singkat tentang cara mencari buyer untuk produk ekspor Anda. Dalam kesempatan ini, Masdab ingin menunjukkan ada dua alat bantu yang disediakan oleh Google yang akan bisa membantu kalian untuk lebih memudahkan kalian mencari buyer-buyer yang produknya sesuai dengan produk yang akan Anda tawarkan. Jadi, aplikasi atau fasilitas yang disediakan oleh Google ini adalah yang pertama, fasilitas penerjemahan Google atau Google Translate, dan yang kedua adalah Google Maps. Ya, dua fasilitas ini kalau kalian bisa memanfaatkan dengan baik, itu akan sangat memudahkan Anda semua para masdaber untuk mencari buyer-buyer secara spesifik sesuai dengan produk yang akan Anda tawarkan. Baiklah para masdaber, jadi pada kesempatan video tutorial kali ini Masdab ingin memberikan cara atau petunjuk bagaimana supaya kalian yang sedang merintis usaha ekspor itu bisa memanfaatkan fasilitas gratis yang diberikan oleh Google untuk mencari buyer ya. Ada dua fasilitas Google yang akan kita gunakan. Yang pertama Google Translate atau Google Terjemahan, dan yang kedua adalah Google Maps. Jadi gabungan dari dua fasilitas ini akan memudahkan kalian untuk mencari calon-calon buyer sesuai dengan produk kalian. Oke, jadi untuk contoh saja produknya, misalnya kita akan menjual produk biji kopi ya. Biji kopi, ya ini tentu kita akan mencari buyer dengan menggunakan dua sarana, yaitu Google Translate dan Google Maps. Jadi yang pertama itu akan Masdab masukkan kata kuncinya. Ya. Jadi toko eceran biji kopi. Nah, supaya lebih spesifik, Masdab akan menentukan kotanya. Misalnya di London. Ya. Nah, bagi kalian yang kesulitan berbahasa Inggris, tentu Google Translate sangat membantu. Di bagian kanan ini kita mendapatkan terjemahannya dalam bahasa Inggris. Tinggal kita copy, klik, kemudian kita masukkan dan kita cari. Nah, dari kata pencarian yang kita peroleh lewat Google Translate,
kita sekarang sudah mendapatkan hasil seperti yang ada di sebelah kiri ya. Jadi ini nanti akan kita cek satu persatu supaya bisa lebih detail lagi. Oke, baiklah para Mas Daber. Jadi dari pencarian kita sebelumnya, kita sudah mendapatkan beberapa hasil dengan kata kunci Coffee Bean Retail Shop in London. Oke. Kemudian di sebelah kiri ini tadi sudah muncul beberapa hasil yang kita cari menggunakan fasilitas Google Map. Oke, ada Office Pantry, ada M Coffee Beans, ada Coffee and Beans, ada Camden Coffee Shop, Coffee Plant, Bean About Town, Roasting Plant Coffee, Bean Extract, Leaf and Beans, Algerian Coffee Store, Ethical Bean Company Coffee Shop, dan seterusnya banyak sekali ya. Jadi dari satu pencarian kita sudah memperoleh begitu banyak data melalui Google Map ya. Nah, tidak serta-merta data ini langsung bisa kita pakai. Yang harus kalian lakukan para Mas Daber adalah karena untuk bisa memperoleh alamat email, kontak email, dan lain sebagainya, maka kita harus menyisihkan data di Google Map yang tidak memiliki website ya. Di sini kan ada, ini situs web, ada berarti nanti kita cek, ini juga punya situs web, ini punya situs web, terus intinya setiap hasil pencarian yang mencantumkan situs web akan kita coba analisa dulu untuk melihat peluang serta potensinya. Oke, sebagai contoh, kita akan mencoba melihat dari website Office Pantry. Ya, sudah nampak sekarang dari Google Map tadi kita klik untuk situs web atau websitenya, itu kita masuk ke website mereka langsung ya. Jadi seperti ini. Nah, kita harus mempelajari apakah website buyer ini merupakan profil calon buyer yang cocok atau tidak untuk produk kita. Atau produk dalam hal ini contohnya adalah biji kopi ya. Jadi setelah kita perhatikan ya, setelah diperhatikan di sini ternyata mereka itu menjual alat-alat pembuat kopi. Jadi bukan kopinya, produk kopinya sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk informasi website yang kita klik ini bukan merupakan calon buyer yang kita cari. Kemudian berikutnya kita akan klik lagi Coffee Plant ya. Nah, di setiap website yang muncul yang kita klik, kita wajib mempelajari profil dari website tersebut yang secara langsung berarti merepresentasikan perusahaan atau calon buyer yang sedang kita cari. Jadi di sini ada tulisan wholesale or retail, artinya tipenya itu mereka melayani eceran maupun partai besar ya. Terus biasanya di dalam website seperti ini Mas Tab akan melihat jenis-jenisnya. Oh, ternyata mereka menjual kopi ya dengan sistem packaging begini ya. Mereka juga menjual kopi yang sudah di roasted ya, ada yang seperti ini, ada seperti ini, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat model kemasannya dan lain sebagainya. Juga mereka menjual kopi untuk pengobatan medis ya. Di luar itu mereka juga menjual beragam jenis teh. Mereka juga menjual semacam permen atau ya sejenis permen yang dikemas ya. Nah,
Biasanya setelah melihat profil dari produknya seperti ini, kita sudah punya gambaran. Oh, berarti kalau kita mau menjual produk biji kopi kita kepada calon buyer ini, itu bisa dengan varian seperti ini. Ya, bisa dengan model packaging, bisa dengan model curah, bisa dengan model bubuk untuk keperluan medis ya. Dan biasanya Mas akan mengecek ke About Us ini ya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai calon buyer ini. Jadi disebutkan di sini ya, our shop is located in the heart of London's Portobello Road Market. Jadi tokonya itu terletak di pusat kota London ya, di Jalan Portobello ya. Kami menjual hot drinks, snacks, mereka menjual minuman panas, snacks, terus sandwich, smoothies dan lain sebagainya ya. Freshly roasted coffee beans dan biji kopi yang baru saja di roasted ya. We roast in our factory a couple of miles away in Wembley and rush the coffee down to the shop twice weekly. Jadi bisa diketahui dari sini bahwa mereka itu melakukan roasting sendiri terhadap biji kopinya. Nah, supaya lebih tepat berarti yang kita jual, kita tawarkan kepada buyer sesuai website ini adalah untuk jenis biji kopi yang green bean, karena untuk si roastingnya itu buyer ini melakukan sendiri di fasilitas mereka ya. Tentu saja ada dua opsi tetap, pilihannya bisa dengan sistem biji kopi curah atau yang sudah terpacking seperti ini ya. Nah, kalau kita udah yakin, kita sudah yakin benar-benar bahwa oh ternyata calon buyer ini menjual produk seperti yang kita ingin jual, kita coba masuk ke item yang mereka jual ya. Kita ingin tahu sebenarnya mereka menjual satuan packingnya itu berapa sih? Oh, di sini ada Sumatera Organic Fair Trade 250 gram ya. Jadi satuannya adalah 250 gram atau 1/4 kilo. Jadi kalau kalian ingin menjual biji kopi kalian, ya berarti harga jualnya FOB dengan satuan 250 gram atau 1/4 kilo dengan packaging semacam ini atau packaging sesuai yang akan digunakan oleh calon buyer ya. Kebetulan di sini ada Sumatera Organik, berarti untuk website ini, buyer ini, calon buyer ini, dia mendatangkan biji kopi juga dari Indonesia. Jika para Masdawer merasa video ini akan memberikan manfaat bagi kalian di dalam rangka mengembangkan usaha ekspor yang sedang kalian rintis dan informasinya itu memiliki informasi yang sifatnya menambah pengetahuan kalian, silakan berikan dukungan pada video ini dengan cara di likes. Dan tentu saja untuk bisa mendapatkan update informasi tentang konten-konten ekspor di channel Masdab Indonesia, silakan kalian bisa subscribe pada channel Masdab Indonesia. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang tutorial cara mencari buyer dengan menggunakan fasilitas Google Translate dan Google Maps. Selanjutnya, setelah kita menemukan gambaran mengenai produk biji kopi tersebut, cara packingnya, satuannya seperti apa, itu kita harus mempelajari lebih lanjut tentang profil harga jual. Harga jual yang ada di website itu harap diingat ini adalah harga jual buyer ke konsumen mereka, bukan harga beli buyer dari kita ya. Jadi Mas akan mencoba melihat untuk yang Sumatera Organic Fair Trade. Oke, ya. Jadi seperti yang nampak di layar itu untuk kopi roasted, biji kopi roasted dari Sumatera yang ada di layar itu dengan berat
250 gram atau seperempat kilo itu buyer atau toko ini menjual dengan harga 5,4 pound sterling. Itu harga jual mereka ya. Jadi kita pakai pemahaman yang benar. Ini adalah harga jual dari calon buyer kita kepada konsumen mereka langsung. Artinya kita harus mengetahui kira-kira profil harga FOB ekspor kita berapa supaya bisa kita tawarkan kepada calon buyer yang ada di website ini ya. Sebelumnya Masdap sudah membuat beberapa video tutorial tentang cara menghitung harga jual ekspor berbasis FOB. Tetapi dengan cara yang lebih sederhana, hanya untuk mendapatkan profil harga saja, supaya kalian bisa memutuskan dengan cepat apakah bisa atau tidak menawarkan produk biji kopi kepada buyer ini. Caranya adalah harga dari buyer di website ini, yaitu contohnya di sini adalah 5,4 ya. Itu rata-rata mereka para importir di luar negeri itu menjual itu antara 3,5 sampai 4 kali lipat dari harga impor mereka. Makanya harga jual mereka ini 5,4 kita bagi 4, yaitu hasilnya adalah 1,35 pound sterling FOB. 1,35 pound sterling FOB dengan satuan berat 250 gram atau 1/4 kilogram. Dengan demikian, kita sudah mengetahui harga ekspor basis FOB-nya kisarannya 1,35 pound sterling per 250 gram. Catat sekali lagi, ini hanya kisaran. Untuk lebih tepatnya, kalian bisa menghitung menggunakan metode tutorial yang sudah Masdap bikinkan videonya ya. Tetapi misalnya secara cepat, secara umum, kalau setelah Anda hitung-hitung harga FOB Anda itu di bawah 1,35 pound sterling untuk 250 gram, berarti produk biji kopi yang Anda punya bisa Anda tawarkan kepada calon buyer ini ya. Jadi bisa dicek. Jadi caranya setelah Anda menemukan harga 1,35 pounds untuk 250 gram, Anda segera cari info mengenai harga biji kopi roasted di Indonesia, terutama yang sumbernya dari Sumatera ya, dengan tingkat roasted yang medium ke strong ya. Itu mereka biasanya menjual per kilo berapa. Nah, Anda bisa cek. Tadi Masdap sudah sempat mengecek, itu harganya variannya antara 40 sampai 70 ribu per kilo ya. Sekarang tinggal Anda bagi 70 ribu dibagi 4, karena itu 1 kilo berarti kita butuhnya dibagi 4. Anda akan menemukan angka rupiah yang kalau dihitung itu secara kurs pound sterling itu nilainya tidak mencapai 1,35 pounds, berarti Anda bisa melanjutkan penawaran kepada calon buyer ini. Nah, setelah Anda yakin sudah melakukan pengecekan data-data baik harga maupun kualitas serta sistem packing, dan Anda menemukan fakta bahwa harga Anda itu berada di bawah 1,35 pounds FOB untuk 250 gram, Anda bisa memfollow up-nya dengan mengirim email yang tercantum pada website calon buyer tersebut. Jadi tinggal Anda klik, nanti Anda kirim email penawaran. Ya. Jadi caranya seperti itu. Misalnya Anda memiliki beberapa varian kopi,
lakukan penawaran dalam bentuk beberapa varian tersebut dengan satuan berat 250 gram dengan sistem packing seperti yang digunakan oleh website tersebut ya. Dengan demikian akan jauh lebih efektif penawaran Anda karena calon buyer akan mereview sebuah produk penawaran dengan spesifikasi sesuai yang mereka jual atau mereka inginkan. Untuk lebih meyakinkan kembali mengenai konsep cara mencari buyer tadi, kita akan mencoba mencari satu lagi contoh untuk calon buyer kopi. Misalnya ini kita akan coba roasting blend coffee. Ya, di sini kita sudah masuk ke websitenya, ya. Terus kita akan coba lihat kopinya dulu. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat sama seperti sebelumnya bahwa sistem penjualan mereka itu dengan sistem packaging semacam ini ya. Oke, kita coba cek. Ini juga ada dari Bali Kintamani, ada dari Sumatera Royal ya. Kita akan coba cek untuk memastikan. Kalau tadi dari Sumatera, sekarang kita coba buka yang dari Bali. Oke. Mari kita perhatikan pada informasi yang ada di sini. Jadi varian Bali Kintamani Gunung Pau kopi ini ya, itu berasal dari Indonesia ya. Di sini disebut rasanya itu seperti serai dan lain sebagainya. Intinya ini rasa ini pengaruh dari lingkungan sekitarnya ya. Kemudian kita lihat ya, untuk harga misalnya ini harga, nah, oke. Jadi satuannya adalah ounce ya. Jadi kalau di dalam website ini mereka menjual harga ke customer mereka adalah $30 per 16 ounce. Itu tadi Mas Tab sudah melakukan pengecekan. Kira-kira 16 ounce itu setara dengan setengah kilo ya. Jadi setengah kilo itu mereka menjual $30. Artinya itu untuk bisa menjual ke buyer ini dalam satuan setengah kilo, kita harus membagi menjadi 4 ya. 4 itu karena margin mereka biasanya 3,5 sampai 4 kali, jadi kita bagi menjadi 4, $30 dibagi 4 adalah $7,5. Jadi kalau nanti kalian punya produk ya, kopi dari Bali seperti ini ya, dengan satuan berat 500 gram atau setengah kilo, nilainya setelah kalian hitung itu di bawah $7,5, berarti buyer ini merupakan buyer yang bisa kalian berikan penawaran ya. Tentu nanti ditambah dengan sistem packaging semacam ini, kalau harga FOB kalian itu maksimal $7,5, itu berarti buyer ini merupakan segmen buyer Anda ya. Nah, kalau memang Anda sudah yakin dengan segala macam variabelnya, Anda bisa mengirimkan email penawaran melalui form contact us ya. Ada beberapa buyer yang memang mereka memberikan kesempatan kontak lewat email, ada yang melalui
langsung ke formulir kontak seperti ini ya. Jadi ini juga merupakan salah satunya yang bisa Anda gunakan untuk menghubungi buyer. Nah, kalau misalnya produknya bukan kopi gimana Mas Dap? Oke, baik. Mas Dap akan memberikan contoh misal produknya bukan kopi. Bagaimana kalau produk lain Mas Dap selain kopi? Oke, baiklah. Kita coba mencari produk dari Indonesia yang punya peluang ekspor ya. Kita coba itu dengan produk rempah-rempah. Ya, seperti biasa kalau kalian kesulitan dengan istilah bahasa Inggris, bisa gunakan fasilitas Google Translate. Ya. Nah, di sini toko eceran rempah di London itu kita dapat terjemahan Spice Retail Shop in London. Kita copy, kita masukkan ke sini ya. Terus kita cari di Google Map. Ya. Oke. Kita akan coba akses salah satunya, kita klik. Oke, terus kita lihat ada websitenya. Oke, kita klik. Oke, di website ini kita bisa mengetahui bahwa toko ini atau calon buyer ini menjual beragam rempah-rempah. Beragam rempah-rempah. Ya, tentu tidak semua rempah-rempah ada dari Indonesia. Kita harus mencari kira-kira produk rempah-rempah apa yang bisa ditawarkan dari Indonesia. Ya, di sini kita klik shop, terus kita cek herbs. Oke, nah ini macam-macamnya. Ada nggak tahu ini ada basil, ada cornflower dan lain sebagainya. Kita cari yang familiar ya dengan Indonesia. Oke, kita tunggu. Oke, lemongrass. Ini adalah serai ya. Oke, kita klik infonya. Ya. Di sini diterangkan bahwa lemongrass itu berasal dari Asia Tenggara, digunakan untuk masak dan lain sebagainya. Terus yang mereka jual ini adalah batang serai yang dibekukan dan kemudian dikeringkan ya. Disebutkan cara penggunanya juga untuk direndam 10 menit sebelum digunakan ya. Ini seperti ini ya. Oke, jelas ya, ini lemongrass. Oke. Oke, nah terus sekarang kita lihat mengenai harganya supaya kalau kita melakukan penawaran bisa kita berikan penawaran yang tepat. Oke, di website ini ditawarkan ada 2 varian yaitu 12 batang atau 6 batang ukuran 2 inci. Nah, 2 inci itu kalau 1 incinya itu 2,54 cm berarti sekitar 6 cm ya panjangnya. Ya, jumlahnya ada 12, ada yang 6. Kita cek kalau misalnya jumlahnya yang 6, satu ikatnya 6. Ya. Itu mereka menjualnya seharga 2,2 pound sterling. Ya. 2,2 pound sterling ya. Jadi satu bandelnya. Kalau yang 12 3,8 pound sterling. Jadi ini sama nanti kalau Anda ingin melakukan penawaran batang lemongrass ke buyer ini berarti Anda harus membagi angka angka jual buyer ini menjadi 4. Nah, dari situ Anda akan menemukan harga FOB-nya. Nah, kalau sudah itu Anda hitung harga produksi dan lain sebagainya termasuk packing, shipping dan lain sebagainya. Kalau harga FOB Anda itu di bawah
0,95 pound sterling untuk jumlah 12 batang serai, itu berarti Anda bisa melakukan penawaran kepada website ini atau kepada buyer ini. Nah, di sini juga sudah ada contact us, alamat emailnya, Anda klik di situ, Anda tawarkan lemongrass dari Indonesia dengan model kemasan 1 ikat berisi 6 atau 12 dengan panjang sekitar 6 cm kepada calon buyer ini ya. Nah, untuk produk-produk lain juga demikian. Jadi diperlukan kecermatan para masdaber untuk mengamati seperti apa standarisasi atau spesifikasi produk yang dijual oleh calon buyer tersebut. Kemudian Anda cek apakah bisa disuplai dari Anda atau dari Indonesia. Kalau Anda menemukan secara spek mirip atau sama, baru Anda cek harganya untuk menemukan harga FOB-nya ya. Nah, kalau sudah seperti itu, Anda tinggal melakukan penawaran-penawaran baik melalui email atau kolom kontak yang disediakan pada website tersebut ya. Jadi demikian para masdaber, tutorial singkat tentang cara menggunakan fasilitas yang disediakan Google, yaitu Google Translate dan Google Maps untuk mencari buyer yang sesuai dengan produk-produk Anda. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti video tutorial ini dari awal sampai dengan akhir. Dan kalau kalian masih memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema atau topik pada video kali ini, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar. Atau bisa juga tuliskan pertanyaan kalian melalui DM di Instagram. Nanti Mas Dap akan menjawab satu persatu pada kesempatan yang memungkinkan. Tetap semangat, jaga kesehatan, matur nuwun, dan salam Indonesia.